Bising, bagaimana mengatasi biaya tinggi yang tersembunyi dari pengambilan keputusan yang tidak konsisten. Penilaian algoritmik lebih efisien daripada variasi manusia. Ringkasan. Organisasi mengharapkan konsistensi dalam keputusan karyawan mereka, tetapi manusia tidak dapat diandalkan. Penilaian dapat bervariasi secara signifikan dari satu individu ke individu lainnya, bahkan ketika orang berada dalam peran yang sama dan seharusnya mengikuti pedoman yang sama. Dan faktor-faktor yang tidak relevan, seperti suasana hati dan cuaca, dapat mengubah keputusan seseorang dari waktu ke waktu. Variabilitas keputusan yang kebetulan ini disebut bising, dan itu cukup mahal bagi perusahaan yang biasanya sama sekali tidak menyadarinya. Pemenang Nobel Daniel Kahneman, seorang profesor psikologi di Princeton, dan Andrew M. Rosenfield, Linnea Gandhi, dan Tom Blaser dari TGG Group menjelaskan bagaimana organisasi dapat melakukan audit bising dengan membuat anggota unit profesional mengevaluasi seperangkat kasus yang umum. Tingkat variasi penilaian mereka memberikan ukuran bising. Jika masalahnya parah, perusahaan dapat mengejar sejumlah cara penyembuhan. Yang paling radikal adalah menggantikan penilaian manusia dengan algoritma. Berbeda dengan orang, algoritma selalu mengembalikan output yang sama untuk setiap input yang diberikan, dan penelitian menunjukkan bahwa prediksi dan keputusan mereka sering lebih akurat daripada yang dibuat oleh para ahli. Meskipun algoritma mungkin terlihat menakutkan untuk dibangun, para penulis menjelaskan cara membangunnya dengan data masukan tentang sejumlah kecil kasus dan beberapa aturan umum sederhana. Tetapi jika menerapkan rumus politik atau operasional tidak mungkin, perusahaan masih dapat menetapkan prosedur dan praktik yang akan membimbing karyawan untuk membuat keputusan yang lebih konsisten. Di sebuah perusahaan jasa keuangan global yang kami kerjakan, seorang pelanggan tetap secara tidak sengaja mengirimkan file aplikasi yang sama ke dua kantor. Meskipun karyawan yang meninjau file tersebut seharusnya mengikuti pedoman yang sama, dan dengan demikian sampai pada hasil yang mirip, kantor-kantor terpisah mengembalikan penawaran yang sangat berbeda. Terkejut, pelanggan memberikan bisnis kepada pesaing. Dari sudut pandang perusahaan, karyawan dalam peran yang sama seharusnya dapat saling menggantikan, tetapi dalam kasus ini mereka tidak bisa. Sayangnya, ini adalah masalah umum. Profesional di banyak organisasi ditugaskan secara sewenang-wenang ke kasus, penilai di lembaga penilaian kredit, dokter di ruang gawat darurat, penjamin pinjaman dan asuransi, dan lain-lain. Organisasi mengharapkan konsistensi dari para profesional ini, kasus-kasus identik harus diperlakukan secara mirip, jika tidak identik. Masalahnya adalah manusia adalah pembuat keputusan yang tidak dapat diandalkan, penilaian mereka sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak relevan, seperti suasana hati saat ini, waktu sejak makan terakhir mereka, dan cuaca. Kami menyebut variabilitas kebetulan dari penilaian sebagai bising. Ini adalah pajak yang tidak terlihat pada lini bawah banyak perusahaan. Beberapa pekerjaan bebas bising. Pegawai bank atau kantor pos melakukan tugas-tugas kompleks, tetapi mereka harus mengikuti aturan yang ketat yang membatasi penilaian subjektif dan menjamin, dengan desain, bahwa kasus-kasus identik akan diperlakukan secara identik. Sebaliknya, profesional medis, petugas pinjaman, manajer proyek, hakim, dan eksekutif semua membuat keputusan penilaian yang dipandu oleh pengalaman informal dan prinsip-prinsip umum daripada oleh aturan yang kaku. Dan jika mereka tidak mencapai jawaban yang sama persis seperti setiap orang lain dalam peran mereka, itu diterima. Ini adalah apa yang kami maksudkan ketika kami mengatakan bahwa sebuah keputusan adalah masalah penilaian. Perusahaan yang karyawannya menggunakan penilaian tidak mengharapkan keputusan menjadi benar-benar bebas dari bising. Tetapi seringkali bising jauh di atas tingkat yang eksekutif anggap dapat diterima, dan mereka sama sekali tidak menyadarinya. Prevalensi bising telah ditunjukkan dalam beberapa penelitian. Peneliti akademis secara berulang kali mengkonfirmasi bahwa para profesional seringkali bertentangan dengan penilaian mereka sendiri sebelumnya ketika diberikan data yang sama pada kesempatan yang berbeda. Misalnya, ketika pengembang perangkat lunak diminta pada 2 hari terpisah untuk memperkirakan waktu penyelesaian untuk tugas yang diberikan, jam yang mereka proyeksikan berbeda sebesar 71% rata-rata. Ketika ahli patologi melakukan 2 penilaian tentang tingkat keparahan hasil biopsi, korelasi antara peringkat mereka hanya 0,61 dari 1,0 sempurna, menunjukkan bahwa mereka sering membuat diagnosis yang tidak konsisten.
Keputusan yang dibuat oleh orang-orang yang berbeda bahkan lebih mungkin untuk menyimpang. Penelitian telah mengkonfirmasi bahwa dalam banyak tugas, keputusan para ahli sangat bervariasi, menilai saham, menilai properti, menetapkan hukuman bagi pelanggar hukum, mengevaluasi kinerja pekerjaan, mengaudit laporan keuangan, dan lain-lain. Kesimpulan yang tidak dapat dihindari adalah bahwa para profesional sering membuat keputusan yang sangat berbeda dari rekan mereka, dari keputusan sebelumnya mereka sendiri, dan dari aturan yang mereka klaim ikuti. Bising seringkali merusak. Ini menyebabkan bahkan perusahaan-perusahaan yang sukses kehilangan jumlah uang yang substansial tanpa menyadarinya. Seberapa substansial? Untuk mendapatkan perkiraan, kami bertanya kepada para eksekutif di salah satu organisasi yang kami teliti hal berikut, misalkan penilaian optimal dari suatu kasus adalah $100.000. Berapa biaya bagi organisasi jika profesional yang bertanggung jawab atas kasus tersebut menilai nilainya sebesar $115.000? Berapa biaya menilainya sebesar $85.000? Perkiraan biayanya tinggi. Diakumulasikan selama penilaian yang dilakukan setiap tahun, biaya dari Bising diukur dalam miliaran, sebuah angka yang tidak dapat diterima bahkan untuk perusahaan global besar. Nilai mengurangi Bising bahkan dengan beberapa persen saja akan bernilai puluhan juta. Luar biasa, organisasi tersebut sama sekali tidak memperhatikan pertanyaan tentang konsistensi sampai saat itu. Sudah lama diketahui bahwa prediksi dan keputusan yang dihasilkan oleh algoritma statistik sederhana seringkali lebih akurat daripada yang dibuat oleh para ahli, bahkan ketika para ahli memiliki akses pada informasi yang lebih banyak daripada yang digunakan rumus. Kurang dikenal bahwa keuntungan utama dari algoritma adalah bahwa mereka bebas dari bising. Berbeda dengan manusia, sebuah rumus akan selalu mengembalikan output yang sama untuk setiap input yang diberikan. Konsistensi yang lebih baik memungkinkan bahkan algoritma yang sederhana dan tidak sempurna untuk mencapai akurasi yang lebih besar daripada para profesional manusia. Tentu saja, ada saat-saat ketika algoritma akan operasional atau politik secara tidak memungkinkan, seperti yang akan kita bahas. Dalam artikel ini, kami menjelaskan perbedaan antara bising dan bias dan melihat bagaimana para eksekutif dapat mengaudit tingkat dan dampak bising dalam organisasi mereka. Kemudian kami menjelaskan metode yang murah dan jarang digunakan untuk membangun algoritma yang memperbaiki bising, dan kami menguraikan prosedur yang dapat mempromosikan konsistensi ketika algoritma bukanlah pilihan. Bising versus bias. Ketika orang mempertimbangkan kesalahan dalam penilaian dan pengambilan keputusan, mereka kemungkinan besar akan memikirkan bias sosial seperti stereotip minoritas atau bias kognitif seperti overconfidence dan optimisme yang tidak berdasar. Variabilitas yang tidak berguna yang kami sebut bising adalah jenis kesalahan yang berbeda. Untuk menghargai perbedaannya, bayangkan timbangan kamar mandi Anda. Kami akan mengatakan bahwa timbangan tersebut bias jika pembacaannya secara umum terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jika berat badan Anda tampaknya tergantung pada di mana Anda meletakkan kaki Anda, maka timbangan tersebut bising. Timbangan yang secara konsisten meremehkan berat badan sebenarnya dengan tepat 4 pound adalah bias yang serius tetapi bebas dari bising. Timbangan yang memberikan dua pembacaan yang berbeda ketika Anda menginjaknya 2 kali adalah bising. Banyak kesalahan pengukuran muncul dari kombinasi bias dan bising. Sebagian besar timbangan kamar mandi yang murah agak bias dan sangat bising. Untuk ilustrasi visual dari perbedaannya, pertimbangkan target-target dalam pameran, bagaimana bising dan bias mempengaruhi akurasi. Ini menunjukkan hasil latihan menembak untuk tim 4 orang di mana setiap individu menembak sekali. Tim A akurat, tembakan rekan-rekannya berada di sasaran dan dekat satu sama lain. 3 tim lainnya tidak akurat tetapi dengan cara yang berbeda, tim B bising, tembakan anggotanya berpusat di sekitar sasaran tetapi tersebar luas. Tim C bias, tembakan semua meleset dari sasaran tetapi berkelompok bersama. Tim D baik bising maupun bias. Seperti perbandingan tim A dan B mengilustrasikan, peningkatan bising selalu mengurangi akurasi ketika tidak ada bias. Ketika bias hadir, peningkatan bising mungkin benar-benar menyebabkan tembakan yang beruntung, seperti yang terjadi untuk tim D. Tentu saja, tidak ada organisasi yang akan mempercayakan keberuntungan. Bising selalu tidak diinginkan, dan kadang-kadang berbahaya. Jelas berguna bagi sebuah organisasi untuk mengetahui tentang bias dan bising dalam keputusan karyawannya, tetapi mengumpulkan informasi itu tidaklah mudah.
Masalah yang berbeda muncul dalam mengukur kesalahan-kesalahan ini. Masalah utama adalah bahwa hasil keputusan seringkali tidak diketahui sampai jauh di masa depan, jika sama sekali. Misalnya, petugas pinjaman sering harus menunggu beberapa tahun untuk melihat bagaimana pinjaman yang mereka setujui berhasil, dan mereka hampir tidak pernah tahu apa yang terjadi pada pelamar yang mereka tolak. Tidak seperti bias, bising dapat diukur tanpa mengetahui apa respons yang akurat. Untuk mengilustrasikannya, bayangkan bahwa sasaran yang menjadi target tembakan dihapus dari pameran. Anda tidak akan tahu apapun tentang akurasi keseluruhan tim, tetapi Anda pasti bisa yakin bahwa ada sesuatu yang salah dengan tembakan yang tersebar dari tim B dan D, dimanapun sasaran itu berada, mereka tidak semua mendekat untuk mengenainya. Yang diperlukan untuk mengukur bising dalam penilaian adalah sebuah eksperimen sederhana di mana beberapa kasus realistis dievaluasi secara independen oleh beberapa profesional. Di sini lagi, penyebaran penilaian dapat diamati tanpa mengetahui jawaban yang benar. Kami menyebut eksperimen semacam itu sebagai audit bising.